Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen dan Resiko. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan bab pendekatan manajemen resiko. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama adalah Utari Nurmansyah dengan NPM akhir 268, kemudian Puja Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 276, kemudian Hoirunisa dengan NPM akhir 277, kemudian Fernanda Novia Pramita dengan NPM akhir 279. Manajemen operasional. Risiko operasional dapat dianggap sebagai jenis risiko yang akan mengganggu aktivitas normal sehari-hari dan merupakan bagian dari aktivitas, proses, dan pengendalian yang menjalankan aktivitas utama suatu organisasi. Risiko operasional yang dihadapi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya pada dasarnya mewakili jenis risiko bahaya disruptif yang sama dengan yang dihadapi oleh organisasi lain. Hal yang khusus mengenai risiko operasional bagi lembaga keuangan adalah tingkat risiko operasional perlu diukur, karena tingkat risiko tersebut harus ditutupi oleh modal yang tersedia dalam lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan keharusan bagi bank untuk menurunkan tingkat risiko operasional ke tingkat terendah yang hemat biaya. Kemudian yang selanjutnya, pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat melibatkan sejumlah metode, dan metode ini biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi keduanya. Risiko operasional sulit untuk diukur, tetapi upaya telah dilakukan dengan menggunakan database pihak ketiga yang dikelola oleh data konsorsium. Nah, berikut adalah contoh risiko operasional yang dihadapi bank atau lembaga keuangan. Yang pertama, penipuan internal. Jadi penipuan internal ini adalah kerugian akibat penipuan, penyelewengan, atau pengabaian peraturan oleh pihak internal. Keterangannya aktivitas tidak sah, pencurian, dan penipuan. Contohnya transaksi yang tidak dilaporkan, transaksi yang tidak sah, pencurian, dan penipuan, ketidakpatuhan pajak pedagang. Kemudian yang kedua adalah penipuan eksternal. Penipuan eksternal adalah kerugian karena penipuan, penyelewengan, atau pengabaian peraturan oleh pihak ketiga. Keterangannya keamanan sistem, pencurian, dan penipuan. Contohnya yaitu pencurian, perampokan, pemalsuan, peretasan, pencurian informasi. Kemudian yang ketiga, karyawan. Kerugian karyawan yang timbul karena cedera atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Keterangannya dalam lingkungan yang aman, hubungan karyawan rusak, dan diskriminasi. Kemudian contohnya klaim kompensasi tuduhan diskriminasi. Kemudian yang keempat yaitu klien. Klien ini adalah kerugian yang timbul karena kegagalan memenuhi kewajiban profesional pada klien. Keterangannya pengungkapan dan fidusia. Contohnya yaitu pelanggaran fidusia, pelanggaran pengungkapan, penyalahgunaan informasi rahasia. Yang kelima yaitu aset fisik, yaitu kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan aset fisik. Keterangannya bencana dan kejadian lainnya. Contohnya kerugian akibat bencana alam, kemudian terorisme atau vandalisme. Kemudian kesulitan pengukuran. Perkembangan minat terhadap risiko operasional didasarkan pada kebutuhan untuk mengukur risiko operasional di lembaga keuangan. Tantangan dalam mengukur risiko operasional cukup besar dan hal ini diakui oleh PRA, yaitu regulator Inggris, di mana tingkat kerugian yang diperkirakan hanya dapat diperkirakan meskipun kemungkinan kerugian diketahui secara akurat. Jenis risiko dalam risiko operasional bervariasi dan distribusi kerugian berbeda-beda. Meskipun pendekatan statistik telah diadopsi dan dikembangkan, pendekatan yang diterima secara universal masih belum tersedia. Perkembangan risiko operasional. Meningkatkan tingkat kesadaran risiko operasional dengan mengukur tingkat risiko dan menjelaskan pentingnya manajemen risiko kepada anggota staf terkait harus memberikan manfaat bagi organisasi. Peningkatan kesadaran ini akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi sumber risiko operasional dan mengambil tindakan hemat biaya yang tepat untuk mengoptimalkan tingkat paparan risiko operasional.
Manajemen risiko proyek. Proyek akan dilaksanakan oleh organisasi karena sejumlah alasan. Ketika perubahan strategis sedang direncanakan, sebuah proyek atau serangkaian proyek seringkali diperlukan untuk melaksanakan revisi tersebut. Selain itu, perbaikan pada proses inti operasional akan memerlukan perubahan yang akan diterapkan dengan menjalankan suatu proyek. Pengembangan manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah disiplin yang berkembang dengan baik. Dengan pengendalian risiko dan manajemen kejadian sebagai aktivitas manajemen risiko yang paling penting. Persyaratan untuk semua proyek adalah bahwa proyek tersebut diselesaikan dalam parameter biaya, waktu dan kualitas yang ditentukan. Penyelesaian suatu proyek sering dianggap sebagai segitiga proyek yang dibatasi oleh waktu. Tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Risiko bahaya, pengendalian dan peluang kepatuhan perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari keberhasilan pengelolaan proyek apapun. Terdapat risiko yang terkait dengan kegagalan memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan. Terdapat risiko pada proyek yang dapat menghalangi penyelesaiannya tepat waktu dan sesuai anggaran. Gambar pada slide sebelumnya menunjukkan siklus hidup proyek yang memiliki 4 tahap. Ini adalah permulaan proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan penutupan proyek. Kegiatan dalam masing-masing tahap ini dicantumkan dalam gambar. Penting untuk memahami tahapan dalam siklus hidup proyek, sehingga masukan manajemen risiko pada setiap tahapan dapat direncanakan dan dilaksanakan, dan manfaat yang diperlukan dapat diperoleh. Peluang dalam proyek. Perencanaan proyek yang baik memerlukan pengaturan untuk mengatasi kejadian atau keadaan yang tidak terduga. Hal ini sering disebut sebagai kontingensi dalam anggaran atau skala waktu. Kontingensi mungkin berupa waktu tambahan untuk menyelesaikan suatu tugas atau biaya tambahan yang mungkin timbul untuk memastikan bahwa hasil proyek beroperasi sesuai spesifikasi yang diperlukan. Seiring dengan berkembangnya proyek, setiap kesulitan yang dirasakan perlu diatasi dan peluang untuk mengurangi dampak dari kesulitan ini perlu dieksplorasi. Analisis dan manajemen risiko proyek. Asosiasi Manajemen Proyek atau APM mengembangkan panduan analisis dan manajemen risiko proyek pada pertengahan tahun 1990-an. Pendekatan PRAM mewakili serangkaian aktivitas berkelanjutan yang dapat dimulai pada hampir semua tahap dalam siklus hidup suatu proyek. Ada 5 poin dalam sebuah proyek di mana manfaat tertentu dapat dicapai dari penggunaan model PRAM. Berikut 5 poin yang dapat dicapai dari penggunaan model PRAM. Yang pertama yaitu kelayakan. Pada tahap ini, proyek paling fleksibel, sehingga memungkinkan dilakukannya perubahan yang dapat mengurangi risiko dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua yaitu sanksi. Klien dapat melihat exposure, risiko yang terkait dengan proyek, dan periksa apakah semua langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko telah diambil. Yang ketiga yaitu tender. Kontraktor dapat memastikan bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan kontingensi risiko atau batas paparan risiko telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pasca tender. Klien dapat memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi oleh kontraktor dan menilai kemungkinan tercapainya program. Yang kelima yaitu selama implementasi. Kemungkinan penyelesaian proyek dalam hal biaya dan waktu akan meningkat jika semua risiko diidentifikasi dan dikelola dengan benar. Baik, selanjutnya adalah materi manajemen risiko rantai pasokan. Nah, rantai pasokan adalah serangkaian proses dan sumber daya yang saling berhubungan yang dimulai dengan pengadaan bahan mentah dan diakhiri dengan pengiriman produk dan layanan ke pengguna akhir. Rantai pasokan dapat mencakup produsen, pemasok, produsen, distributor, pedagang grosir, vendor, dan penyedia logistik. Mereka mencakup fasilitas, pabrik, kantor, gudang, dan cabang, dan dapat bersifat internal maupun eksternal dalam suatu organisasi. Kemudian, ruang lingkup rantai pasokan. Karena meningkatnya penggunaan outsourcing, terdapat peningkatan minat terhadap risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pihak ketiga. Pengalihdayan operasi biasanya dilakukan karena diasumsikan bahwa biaya dapat dikurangi dan risiko dialihkan. Evaluasi yang cermat terhadap keseimbangan antara risiko dan imbalan harus dilakukan sebelum keputusan outsourcing rantai pasokan diambil. Selanjutnya kita akan membahas kemitraan strategis. Ketika menyiapkan pengaturan untuk melakukan outsourcing sebagian operasinya, sebuah organisasi perlu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati
pemilihan setiap mitra strategis. Misalnya, produksi majalah in-house akan dialidayakan oleh banyak organisasi. Bergantung pada pentingnya majalah ini, sebuah organisasi mungkin ingin menjalin kemitraan strategis dengan penerbit. Kemitraan strategis ini adalah aliansi yang sangat berguna yang dibentuk untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini kadang-kadang dapat melibatkan pesaing untuk bekerja sama. Selanjutnya adalah usaha bersama. Keuntungan dari usaha patungan atau usaha bersama adalah risikonya ditanggung bersama. Ini biasanya dibagi berdasarkan perjanjian kontrak atau dengan pendirian perusahaan terpisah dengan alokasi modal yang disepakati untuk mendanai perusahaan tersebut. Karena modalnya dibagi, risiko yang terkait dengan usaha tersebut akan ditanggung bersama, dan oleh karena itu manfaat dan imbalannya akan dibagi. Usaha patungan atau joint venture adalah sebuah mekanisme di mana suatu organisasi dapat mengeksploitasi keuntungan namun dengan exposure risiko yang lebih rendah. Ini akan menjadi cara yang tepat bagi organisasi yang tidak berkeinginan untuk mendanai usahanya secara penuh. Selanjutnya adalah pengalidayaan operasi. Pengalidayaan operasi biasanya dianggap sebagai mekanisme agar aktivitas non-inti dilakukan oleh kontraktor. Misalnya, bisnis berbasis perkantoran mungkin memutuskan untuk melakukan outsourcing pembersihan dan catering, serta operasi manajemen fasilitas lainnya. Manfaatnya biasanya akan fokus pada pengurangan biaya sekaligus menerima tingkat keahlian yang lebih besar dari kontrak outsourcing. Selanjutnya adalah risiko dan kontrak. Manajemen risiko jelas merupakan komponen penting ketika menyiapkan kontrak rantai pasokan atau memutuskan untuk melakukan outsourcing aktivitas tertentu. Sifat dan kompleksitas kontrak akan bergantung pada setidaknya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat risiko yang terkait dengan layanan yang dikontrak. Kemudian yang kedua adalah nilai kontrak, penyediaan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah durasi dan ruang lingkup kontrak. Kemudian yang keempat adalah tingkat keterampilan yang diperlukan dalam penyampaian layanan yang dikontrak. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kelima adalah sifat penting dari barang atau jasa yang dikontrak. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.